Di video kali ini kembali kita mengupdate informasi terkini berkaitan dengan pengumuman hasil P3K tahap 1. Kita dapat bocoran bahwa hari ini akan diumumkan hasil seleksi P3K. Pukul berapa kira-kira akan diumumkan ya? Di mana admin SS CSN sudah pun diperintahkan oleh BKN. Dan kita melihat apakah mungkin ya ada afirmasi masa kerja dan usia bagi hasil perangkingan nanti. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita baru saja mendapatkan bocoran ya, informasi akurat 26 Desember 2024 akan keluar kelulusannya. Bapak Ibu, ada afirmasi khusus masa kerja di atas ya Bapak Ibu. Kode ini belum sesuai apa yang dibuat nanti kelulusan. Apa nih maksudnya ya? Dia nanti sistem kelulusannya kode penuh waktu dan kode paruh waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, apa mungkin ya ada afirmasi masa kerja ya saat pengumuman nanti? Karena dalam regulasi Kemenpan RB 347, 348, 349 tidak ada afirmasi untuk masa kerja. Untuk usia juga tidak ada. Untuk usia itu hanya ada saat adanya kesamaan nilai total, kemudian dilihat siapa kompetensi teknis paling tinggi. Jika masih sama, lihat manajerial sosial kultural paling tinggi. Jika masih sama, lihat wawancara paling tinggi, dan masih sama juga nilainya, baru dilihat siapa usia yang paling tinggi. Namun Bapak Ibu, kabar baiknya nanti kita akan tengok memang kode yang akan dikeluarkan oleh BKN nanti adalah benar-benar kode kelulusan penuh waktu dan paruh waktu. Dan kita berharap menjelang nanti malam 26 Desember 2024 ini akan diumumkan. Nah, di mana kita juga dapat informasi bahwa BKN minta admin SE CSN buka inbox, segera umumkan hasil seleksi P3K tahap 1. Nah, sebelum kita baca ini Bapak Ibu, kita sampaikan dulu hasil dari para kiriman rekan-rekan. Ini berkaitan dengan mekanisme dasar paruh waktu. Ini perlu kita sampaikan. Kami pernah membahas ini, tapi ini cukup menarik jika kita baca kembali. Di mana mekanisme P3K paruh waktu ini dirancang sebagai solusi ya sementara bagi tenaga non-ASN. Kemudian honorer yang belum mendapatkan formasi ASN penuh. Dalam skema ini, durasi kerja nanti hanya 4 jam dalam sehari atau 126 jam dalam per bulan. Masalah gaji dihitung berdasarkan UMR daerah dengan simulasi penghasilan sekitar 1.396.825 per bulan untuk daerah dengan UMR 2 juta. Jaminannya tidak akan turun gaji. Gaji P3K paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari gaji honorer ya. Ini redaksinya seperti yang pernah kami bahas ya. Penggajian gaji P3K paruh waktu bersumber dari APBD ya, sedangkan P3K penuh waktu gaji bersumber dari P3K bersumber dari APBN. Kemudian kriteria pengangkatannya, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K nanti baik paruh waktu maupun penuh waktu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan adalah hasil CAT BKN, di mana skor tes menjadi salah satu dasar peringkat. Masa kerja, lama masa kerja sebagai honorer diperhitungkan juga. Nah, ini di sini disebutkan usia tenaga honorer menjadi faktor penentu dalam proses seleksi. Prioritas honorer K2. Honorer K2 mendapatkan prioritas untuk diangkat lebih dulu. Nah, kemudian transisi dari paruh waktu ke penuh waktu ini, di mana durasi paruh waktu adalah masa kerja P3K paruh waktu diperkirakan hanya berlangsung sekitar 1 tahun ya. Pengangkatan penuh waktu, tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu akan menjadi penuh waktu sesuai dengan ketersediaan formasi tanpa perlu mengikuti tes ulang. Berharap hingga 2025. Target pemerintah adalah menyelesaikan seluruh proses pengangkatan menjadi ASN pada 2025 dan mendapatkan NIP ya. Di mana NIP-nya nanti untuk P3K paruh waktu baik full waktu akan memiliki NIP yang sama, yang seragam, yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun pengangkatan, frekuensi pengangkatan, kode jenis kelamin, serta nomor urut pengangkatan. Kemudian jaminan bagi tenaga honorer, di mana pemerintah memberikan beberapa jaminan kepada honorer, tidak ada PHK massal, tenaga honorer akan tetap dipekerjakan, diberikan kesempatan untuk menjadi ASN, untuk menjadi ASN. Kemudian peningkatan status semua tenaga honorer dalam database BKN akan menjadi ASN P3K pada 2025. Kesempatan tes ulang honorer yang berstatus tidak memenuhi syarat ini diberikan kesempatan tes lagi. Ini sudah berjalan ya. Kemudian perbedaan gaji dan tanggung jawab. Untuk penuh waktu, tenaga P3K penuh waktu akan digaji melalui APBN dan memiliki tanggung jawab penuh ya.
Kemudian yang paruh waktu digaji dari APBD dengan jam kerja lebih sedikit namun tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai ASN. Kemudian tahapan pelaksanaan di mana 2024 proses seleksi dan pengangkatan tahap awal. Kemudian Februari NIP P3K tahap pertama mulai diberikan. Akhir 2025 penyelesaian pengangkatan seluruh tenaga honorer dalam database menjadi ASN untuk yang penuh waktu. Kemudian skema paruh waktu memberikan harapan bagi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi ASN penuh. Namun beberapa tantangan perlu diatasi untuk yang paruh waktu, misalnya ketersediaan anggaran. Pemda harus memastikan anggaran APBD mencukupi untuk paruh waktu. Kemudian kejelasan regulasinya, pemerintah perlu segera menerbitkan PP Manajemen ASN untuk diberikan kepastian hukum. Kemudian motivasi tenaga honorer adalah pemberian informasi yang transparan dan adil akan meningkatkan semangat kerja tenaga honorer. Kemudian mekanisme P3K paruh waktu merupakan langkah awal yang strategis untuk mengatasi masalah tenaga honorer ini. Dengan skema ini, pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan berharap bagi seluruh honorer hingga akhirnya semua akan diangkat menjadi ASN penuh waktu pada 2025. Semoga informasi ini memberikan semangat baru bagi rekan-rekan semua dan terus berkarya untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Baik Bapak Ibu, ini adalah mekanisme paruh waktu yang juga pernah kita bahas, namun ini kita ulangi lagi, mudah-mudahan saja memang seperti ini adanya ya. Kemudian Bapak Ibu, ini informasi yang terbaru hari ini Kamis pukul 10 tadi ya, bahwa BKN telah meminta admin SSSN untuk buka inbox di mana ada pesan terkait pengumuman yang segera diumumkan. BKN meminta admin SSSN untuk segera membuka hasil seleksi P3K tahap 1. Bapak Muhammad Ridwan selaku PLT Kepala Biro Humas menyampaikan bahwa hasil seleksi sudah dikirim ke masing-masing Pemda melalui admin SSSN. Oleh karena itu hasilnya segera diumumkan agar ratusan ribu honorer segera dapat melihatnya. Berarti sinkron ya Bapak Ibu, tanggal 26 ini mudah-mudahan hari ini memang akan diumumkan. Bapak Ibu admin SSSN silakan cek inbox untuk pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Segera ya, karena ratusan ribu honorer sedang menunggu, tegas Ridwan dalam pesan WhatsApp pada hari Kamis tadi pagi. Sebelumnya Ridwan mengatakan tidak ada perubahan ya jadwal pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 yang mana memang diumumkan tidak serentak mulai 24 kemarin sampai 31 Desember 2024. Nah ini Bapak Ibu informasi terkini yang terbaru yang kita dapatkan dari update pukul 10 pagi tadi, dan semoga kita berharap memang di hari ini 26 Desember 2024 segera diumumkan hasil yang ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu ya, bahkan jutaan rekan-rekan honorer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.